Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah karena kita diberikan umur panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan baik. Begitu pula kita bisa meneruskan pembahasan kita fikih bab tohar. Untuk itu mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada pengarang kitab ini dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas bab wudu, tepatnya fardunya wudu atau hal-hal yang wajib dilakukan di dalam wudu, dan yang kedua nanti sunnah-sunnatnya wudu. Mari kita mulai bab wudu mabadiul fikih halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi iki iku nerangaken fardune wudu. Soal kam furudul wudu'i, kam iku piro? Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Ada berapakah fardunya wudu? Jawab, furuduhu sittatun. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ono 6. Fardunya wudu ada 6. Apa saja? Al-awalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat inda ghuslil wajhi. Niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Nomor 1 adalah niat ketika kita membasuh muka. Anak-anak, niat ini perlu digarisbawahi karena kita mengenal 2 niat. 1 lafal niat, 2 niat yang sesungguhnya yang ada di dalam hati, yang dilakukan oleh hati kita. Lafal niat seperti yang biasa kita lakukan, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala, yang kita lakukan sebelum melaksanakan wudu, yang tujuannya untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Sedangkan niat yang diwajibkan adalah niat
ketika membasuh wajah dan dilakukan oleh hati kita. Jadi tangan kita membasuh wajah, hati kita berniat wudhu. Saya niat wudhu karena Allah. Tanpa niat ini, maka tidak sah wudhu kita. Karena niat ketika membasuh muka itu hukumnya wajib. Sama dengan ketika kita sholat. Misalnya sholat duhur, sholli fardhu duhri arba'a raka'atin, kita lakukan sebelum wudhu. Ketika kita mengangkat tangan Allah, mulut mengatakan Allah, hati kita connect dengan Allah. Ya Allah, saya sholat duhur 4 rakaat karena Engkau. Seperti itu anak-anak. Jelas ya? Lanjut. Asani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang tadi niat ketika membasuh wajah. Yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Wajib hukumnya. Mana batasannya? Yaitu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, atau kalau misalnya rambutnya tidak ada, maka biasanya atau pantasnya rambut itu tumbuhnya di mana, itulah batas kita membasuh wajah. Sampai ke bawah dagu, sampai kanan kiri batas tulang telinga. Jadi yang mentil di kanan kiri itulah batasnya. Maka tidak boleh asal-asalan. Ada anak yang asal-asalan wudhu membasuh hanya bagian mata dan hidung atau mulut. Maka tidak sah. Jangankan yang banyak, sedikit saja ada cat yang ada di wajah kita yang mengakibatkan air tidak masuk ke dalam kulit kita, maka tidak sah wudhu kita. Termasuk pula kosmetik kita, bedak kita. Kalau bedak itu betul-betul menghalangi air itu ke dalam kulit kita, maka tidak sah. Bedak ada 2 macam. Bedak yang bisa diserap oleh kulit kita, yang biasanya tidak tahan lama, maka itu air bisa masuk. Tapi ada bedak yang sifatnya waterproof, yang tidak bisa membuat air masuk ke dalam kulit kita. Ibaratnya sama dengan daun keladi, kena air gelender. Maka ini diharuskan membersihkan dulu sebelum wudhu. Biasanya bedak yang semacam ini awet sepanjang hari. Kita lanjutkan anak. Asalisu utawi kang nomor 3, ghuslul yadaini iku basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Yang nomor 3 adalah membasuh tangan. Ini tangan,
sampai dengan siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan sampai ke siku. Karena kita biasanya ada di keran, maka kita taruh tangan kita di keran, kita tadai di bawah, turun ke bawah, kita ratakan sampai siku. Nah, selesai kewajiban yang pertama. Kalau dengan yang sunnah bisa 1, 2, 3. Sunnah nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kita lanjutkan sampai nomor 4. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4. Iku mashu ba'dzir ra'si. Ngusap setengah sirah au sa'riha utawa rambute sirah. Yang wajib nomor 4 adalah mengusap. Ingat anak-anak, bukan membasuh. Kalau membasuh itu pakai air, ada air yang menggenang. Tapi kalau mengusap ada air dibuang dulu kemudian diusapkan atau dibasahi dulu. Kemudian baru diusapkan di sebagian kepala. Boleh bagian atas, boleh bagian samping, boleh bagian mana saja, termasuk bagian rambutnya, asalkan ada di areal kepala, maksudnya di area kepala, maka sah. Kecuali kalau yang di luar area kepala, maka misalnya rambutnya panjang, kemudian dibasuh di luar area kepala, maka tidak sah. Selanjutnya anak-anak, al-khamisu utawi kang nomor 5. Iku ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Basuh sikir loro tumeka kemiren loro. Yang nomor 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Yang mentol di kaki, kemiren, itu namanya mata kaki. Itu wajib dibasuh. Supaya tidak ada yang ketinggalan, maka boleh diataskan, diluai, dilebihkan supaya terjaga, jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Apa itu? Jadi apa? Bisa diusap 1, 2, 3. 1 yang wajib, 2-nya yang sunnah. Kita bahas juga nanti di belakang. Asadisu utawi kang nomor 6. Iku tartibu tartib urut. Tidak boleh tangan dulu atau kaki dulu baru muka. Tidak boleh mengusap kepala dulu baru kaki. Tapi sudah ada aturannya dulu. 1 muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Jadi yang dilakukan adalah 4 itu. Dan harus tertib. Kita lanjutkan anak-anak. Jadi itulah yang wajib dilakukan ketika wudhu. Kemudian kita teruskan dengan sunnahnya wudhu.
Soal kam sunanul wudhu'i, kam iku piro sunanul wudhu'i utawi piro-piro sunate wudhu. Ada berapakah sunnahnya wudhu? Jawabnya sunanuhu katsiratun. Sunanuhu utawi sunate wudhu iku katsiratun akeh. Sunnahnya wudhu itu banyak. Minha saking sunahe wudhu. Satu atas miyatu moco bismillah. Nomor 1 moco bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wahwaslul kafaini, mencuci, membersihkan tangan. Kenapa membersihkan tangan? Karena kita tidak tahu tangan kita sebelum wudhu kita pakai apa saja. Kita diperintahkan untuk membasuh kedua tangan kita. Sampai mana kita lihat? Wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima ina'a. Sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam wadah. Ternyata ini berhubungan dengan wudhu di dalam bak. Jadi apa? Sebelum tangan kita dimasukkan bak, disunahkan untuk mencuci telapak tangan kita, barulah kita mengambil air di dalam bak untuk wudhu tadi. Lanjutnya wasiwakulan siwak. Siwak itu menggosok gigi, atau kalau zaman Rasulullah sampai sebagian daripada umat Islam juga sekarang masih melaksanakan dengan menggunakan kayu aurok, dan kita biasa menggunakan sikat gigi. Nah, untuk mendapatkan pahalanya sunnah wudhu, maka kita boleh untuk berniat sikat gigi dalam rangka melaksanakan wudhu. Nah, bagaimana caranya? Niatkan, saya sikat gigi untuk wudhu. Maka kita mendapatkan sunnahnya melaksanakan ibadah wudhu. Lanjut. Wal madmadatulan kekemu. Kemu itu juga hukumnya sunnah. Betapa bersihnya agama kita, Nana ya. Kita lanjut. Wal istinsyakulan istinsyak, yaitu apa? Yaitu menghisap air dari hidung. Misalnya kita ambil air pakai tangan kanan, kita kita pakai kemu, kemudian kita keluarkan, kita isap ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Lanjut anak-anak. Wal mashu jami'ir ra'si, lan ngusap sekabehane sirah. Ingat, yang tadi wajibnya, fardunya sebagian sirah, sebagian kepala, tapi sunnahnya adalah seluruh kepala kita. Jadi begini, masuk sini, 1, 2, bisa 3. Ini cocok sekali bagi kalian yang biasanya ngantuk, disuruh bapak ibu guru keluar untuk mengambil air wudhu. Kemudian sebaiknya kalian tidak hanya mengusap sebagian kepala, tapi usaplah seluruh kepala. Dapat sunnahnya wudhu, dapat segarnya wudhu, dan hilang ngantuknya. Gitu anak-anak ya. Lanjut. Wal mashu udhunaini zahirihima wa batinihima, dan mengusap kedua telinga. Zahirihima, bagian luar keduanya,
wa batinihima lan bagian luar dalam keduanya. Karena ini mengusap bukan membasuh, bukan famsahu bukan mengasuh, maka ini basahi kedua jari kita ini, satu bagian dalam masukkan ke dalam, kemudian bagian luar bagian luar ini kita usap, satu, gitu ya, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Lanjut. Wa takhlilu likhyati, lan nyela-nyelani jenggot yang jenggotnya panjang, tebal, maka kita diperintahkan untuk menyela-nyelai. Nah, di sini ada terusannya, nyela-nyelai jenggot. Yang jenggot yang mana yang disela-selai? Kasyifati kang ketel. Yang tebal yang disela-selai, sedangkan yang tidak tebal cukup dibasuh dan bisa masuk atau nyerap ke dalam. Wa takhlilu asabi iyadaini wa rijlaini, dan nyela-nyelani piro-piro driji. Asabi driji, yadaini tangan 2, wa rijlaini lan dan kaki 2, lan sikil loro. Nyela-nyelani. Jadi apa? Kita mencuci tangan. Ini kan tadi juga sunnah ya. Epek-epek duanya telapak tangan, nyela-nyelai. Nah, atau begini, boleh begini. Ini sunnah juga. Nah, seperti ini. Tangan 2, warijlaini dan kaki 2 disela-selai. Jadi pakai kaki, dipegang kakinya, kemudian disela-sela driji atau jari-jari kaki dengan tangan kita. Itu hukumnya sunnah. Selanjutnya wa taqdimul yumna alal yusra, wa taqdimulan disiaken al yumna itang kang tengen ala yusra ing dalem ing atase kang kiwa, dhisikno dulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu hukumnya juga sunnah. Selanjutnya wataslisu lan ngaping teloni, masing-masing itu 3 kali. Itu juga sunnah. 1 kali wajibnya, ditambah 2 yang sunnah. Wa muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu bersambung. Setelah ini segera ya, itu apa? Berurutan dan segera itu namanya nuli-nuli. Yang nomor 13 wa du'a'u ba'dahu, yaitu berdoa setelah melaksanakan wudu. Saya yakin kalian semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, karena waktunya sangat terbatas, sampai di sini dulu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.